Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez terjatuh di MotoGP Kota 2025. Gigi Dalinya buka suara dan Marquez sampaikan permintaan maaf. Marc Marquez, pebalap andalan Ducati Lenovo Team, mengalami nasib nahas pada balapan MotoGP di Circuit of the Americas, Kota Austin, Texas, Senin kemarin dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah memimpin balapan dengan selisih lebih dari 2 detik, Marquez terjatuh di tikungan 4 pada lap ke-9, yang mengakhiri dominasinya di sirkuit tersebut. Sejak awal balapan, Marquez menunjukkan performa impresif dengan langsung memimpin selepas start. Ia berhasil menciptakan jarak aman dari para pesaingnya, termasuk Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Namun, pada lap ke-9, di tikungan 4, Marquez kehilangan kendali atas motornya dan terjatuh. Meskipun sempat mencoba melanjutkan balapan, kerusakan pada sisi kanan motornya memaksanya untuk mundur dan tidak menyelesaikan balapan. General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, memberikan komentarnya terkait insiden yang menimpa Marquez. Dalinya menilai bahwa meskipun hasilnya mengecewakan, performa Marquez tetap patut diapresiasi. Ia menyatakan, meskipun terjatuh, Marc terbukti menjadi penafsir balapan yang luar biasa. Bahkan memimpin balapan dan ini menunjukkan banyak hal tentang keterampilan dan pengalamannya serta tekad dan antusiasmenya. Dalinya juga menyoroti betapa menantangnya balapan di kota, dengan banyak duel dan aksi saling salib yang terjadi sepanjang lomba. Ia menambahkan bahwa Ducati akan terus bekerja keras untuk memberikan dukungan terbaik bagi para pebalapnya dalam menghadapi tantangan di sisa musim ini. Setelah insiden tersebut, Marquez secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada tim dan para penggemarnya. Ia mengakui kesalahannya dan menepis anggapan bahwa dirinya terlalu percaya diri. Marquez menegaskan bahwa dalam balapan, kesalahan bisa terjadi pada siapa saja, dan yang terpenting adalah belajar dari pengalaman tersebut. Ia juga menambahkan bahwa kepercayaan dirinya tetap utuh dan ia akan fokus untuk tampil lebih baik di balapan berikutnya. Akibat gagal finish di kota, posisi Marquez di klasemen sementara MotoGP 2025 mengalami penurunan. Sebelumnya memimpin klasemen, kini Marquez berada di posisi kedua dengan 86 poin, tertinggal 1 poin dari adiknya, Alex Marquez, yang memimpin dengan 87 poin. Francesco Bagnaia menyusul di posisi ketiga dengan 75 poin. Sementara itu, Alex Marquez dari tim Gresini Racing menunjukkan konsistensi yang mengesankan. Dengan finish di posisi kedua pada balapan di kota, Alex berhasil mengumpulkan poin penting yang membawanya ke puncak klasemen sementara. Performa stabilnya sepanjang musim ini menjadikannya salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia. Ducati, di bawah arahan Gigi Dalinya, berencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh pasca balapan di kota. Mereka berencana mengadakan tes di Barcelona dengan pembalap tes Michele Pirro untuk menguji beberapa perubahan setup motor. Hasil dari tes ini akan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian lebih lanjut yang akan diuji oleh pebalap pabrikan pada tes yang dijadwalkan sehari setelah Grand Prix Jerez. Circuit of the Americas dikenal sebagai salah satu sirkuit yang paling menuntut secara fisik dalam kalender MotoGP. Dengan kombinasi tikungan tajam, perubahan elevasi, dan lintasan yang panjang, sirkuit ini menguji keterampilan dan ketahanan fisik para pebalap. Banyak pebalap yang mengalami kesulitan di sirkuit ini, dan insiden yang menimpa Marquez menjadi salah satu bukti betapa menantangnya balapan di kota. Dengan hasil di kota yang kurang memuaskan, Marquez dan tim Ducati kini mengalihkan fokus mereka ke balapan berikutnya di Qatar. Marquez bertekad untuk bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Ia menyadari bahwa musim masih panjang dan setiap balapan memberikan peluang untuk meraih poin penting dalam perebutan gelar juara dunia. Insiden yang menimpa Marc Marquez di MotoGP Kota 2025 menjadi pengingat bahwa dalam dunia balap, segala sesuatu bisa terjadi. Dukungan dari tim, refleksi diri, dan fokus pada balapan berikutnya menjadi kunci bagi Marquez untuk kembali ke jalur kemenangan. Sementara itu, persaingan di klasemen semakin ketat, dengan Alex Marquez yang kini memimpin. Musim MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang seru dan penuh kejutan di setiap serinya.
Davide Tardozzi makin kagum, Marquez bersaudara tebus kemenangan sprint race MotoGP Amerika 2025. Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di ajang MotoGP 2025. Pembalap andalan Ducati Lenovo Team tersebut sukses memenangi sprint race di Red Bull Grand Prix of the Americas yang digelar di Circuit of the Americas, kota Austin, Texas, pada Minggu 30 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini menandai keberhasilan Marquez dalam meraih kemenangan sprint ketiganya secara beruntun musim ini setelah seri Portugal dan Argentina. Marquez, yang tetap setia dengan motor bernomor 93, tampil luar biasa sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Ia kembali mengungguli adiknya, Alex Marquez, yang membela BK8 Gresini Racing MotoGP, dan finish di posisi kedua. Sementara itu, juara bertahan MotoGP Francesco Bagnaia harus puas berada di tempat ketiga meskipun sempat memberikan perlawanan sengit di beberapa lap terakhir. Sejak awal balapan, Marc Marquez langsung tancap gas dan berhasil merebut posisi terdepan dari Francesco Bagnaia. Sirkuit kota memang dikenal sebagai salah satu trek favoritnya, di mana ia sudah mengoleksi banyak kemenangan di masa lalu. Dengan karakter sirkuit yang memiliki banyak tikungan tajam dan trek lurus panjang, Marquez memanfaatkan keunggulan motornya untuk mengungguli para rivalnya. Balapan sprint yang berlangsung selama 10 lap ini menyajikan aksi menegangkan, terutama di pertarungan antara Marc Marquez, Alex Marquez, dan Bagnaia. Alex Marquez sempat mencoba menyalip sang kakak di beberapa kesempatan, namun pengalaman dan kecepatan Marc membuatnya tetap berada di posisi terdepan hingga garis finish. Kemenangan ini membuat manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, semakin kagum dengan performa Marc Marquez. Tardozzi, yang awalnya sempat meragukan adaptasi Marquez dengan Ducati, kini semakin percaya bahwa kehadiran sang 8 kali juara dunia itu menjadi aset besar bagi tim. Saya tidak pernah melihat seorang pembalap yang mampu beradaptasi dengan Ducati secepat ini. Marc adalah fenomena, dia tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki mental baja di lintasan, ujar Tardozzi dalam wawancara pasca balapan. Ia juga menambahkan bahwa kemenangan Marquez di sprint race ini menunjukkan betapa kuatnya Ducati di MotoGP 2025. Kami memiliki 3 pembalap di podium hari ini, itu membuktikan bahwa Ducati masih menjadi motor terbaik di grid, tambahnya. Sementara itu, Alex Marquez juga tampil impresif dengan finish di posisi kedua. Pembalap Gresini Racing itu membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar bayang-bayang sang kakak. Sejak awal musim, ia sudah beberapa kali menunjukkan potensi besar dan menjadi salah satu pesaing utama di barisan depan. Saya sangat senang dengan hasil ini. Bisa bersaing dengan Marc adalah hal yang luar biasa, dan ini membuktikan bahwa saya juga bisa bertarung untuk kemenangan, kata Alex usai balapan. Alex Marquez juga mengungkapkan bahwa dirinya terus belajar dari sang kakak dalam menghadapi persaingan di MotoGP. Marc selalu memberikan saya motivasi. Kami berlatih bersama, berdiskusi strategi, dan itu membantu saya berkembang sebagai pembalap, tambahnya. Di sisi lain, Francesco Bagnaia mengalami balapan yang cukup sulit meskipun akhirnya mampu finish di podium. Pembalap asal Italia itu sempat kehilangan posisi saat duel dengan Marquez bersaudara dan harus puas finish di urutan ketiga. Ini bukan hasil yang saya inginkan, tapi kami tetap mendapatkan poin penting. Saya harus bekerja lebih keras lagi untuk balapan utama besok, ujar Bagnaia. Dengan hasil ini, persaingan di MotoGP 2025 semakin ketat. Marc Marquez kini semakin dekat dengan puncak klasemen sementara Alex Marquez juga mulai menjadi ancaman serius bagi para pembalap papan atas lainnya. Dengan 3 seri awal yang sudah berlangsung, musim MotoGP 2025 mulai menunjukkan pola persaingan yang semakin menarik. Marc Marquez tampaknya benar-benar kembali ke performa terbaiknya setelah beberapa musim yang sulit, sementara Alex Marquez dan Bagnaia juga terus memberikan perlawanan sengit. Selain mereka, para pembalap seperti Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, dan Pedro Acosta juga terus berusaha menemukan ritme terbaik mereka untuk menantang dominasi Ducati. Balapan utama MotoGP Amerika yang akan digelar esok hari diharapkan akan semakin seru dan penuh kejutan. Dengan performa luar biasa Marc Marquez dan Alex Marquez, Ducati kini semakin kokoh di puncak persaingan MotoGP. Davide Tardozzi pun semakin optimis bahwa timnya bisa mengamankan gelar juara dunia tahun ini.
Apakah Marc Marquez akan kembali mendominasi di balapan utama? Ataukah ada kejutan lain yang akan terjadi di kota? Kita tunggu saja aksi mereka di lintasan. Marc Marquez menang mudah di sprint race MotoGP Amerika 2025, bikin bos Tardozzi shock. Marc Marquez kembali membuktikan kehebatannya dengan meraih kemenangan mudah dalam sprint race MotoGP Amerika Serikat 2025. Kemenangan ini menjadi hat-trick bagi Marquez setelah sebelumnya juga menjuarai sprint race di 2 seri awal musim. Hasil ini semakin mengukuhkan dirinya sebagai kandidat terkuat untuk meraih gelar juara dunia musim ini. Sprint race MotoGP Amerika Serikat yang digelar di Circuit of the Americas, kota, berlangsung pada Minggu, 30 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Marquez memulai balapan dari posisi terdepan setelah tampil impresif meraih pole di sesi kualifikasi. Di belakangnya ada Fabio Di Giannantonio dan adiknya, Alex Marquez. Ketika lampu hijau menyala, Marquez langsung melesat dengan sempurna, mempertahankan posisinya sebagai pemimpin balapan. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang start dari posisi ke-6, langsung melejit ke posisi kedua dalam sekejap, menyalip beberapa pembalap sekaligus. Alex Marquez tetap berada di posisi ketiga, diikuti Fabio Quartararo dan Pedro Acosta. Di awal lap kedua, Alex Marquez berhasil menyalip Bagnaia untuk merebut posisi kedua. Sementara itu, Marc dan Alex mulai membuka jarak dengan pembalap-pembalap di belakang mereka, menunjukkan dominasi keluarga Marquez di trek yang terkenal menantang ini. Kombinasi antara pengalaman, strategi, dan keberanian membuat Marc Marquez tak terkejar sepanjang balapan. Dengan gaya balap agresif yang menjadi ciri khasnya, Marquez dengan cepat menciptakan selisih waktu yang cukup aman dari kejaran Alex dan Bagnaia. Keunggulan ini semakin terlihat ketika di pertengahan balapan, Marquez tetap stabil dan tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Saya merasa sangat nyaman dengan motor sejak awal sesi latihan. Kami sudah punya strategi yang jelas, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Balapan ini terasa lebih mudah dibanding 2 sprint race sebelumnya, kata Marquez setelah kemenangan gemilangnya. Tak hanya kecepatannya yang mengesankan, cara Marquez bertahan dari kekacauan di awal balapan juga menuai pujian. Start yang penuh tekanan dan persaingan ketat di tikungan pertama seringkali menjadi momen krusial, namun Marquez mampu mengatasinya dengan sangat baik. Keberhasilan Marquez di sprint race Amerika membuat banyak pihak terkejut, termasuk bos Ducati, Davide Tardozzi. Tardozzi, yang sebelumnya optimistis dengan peluang Francesco Bagnaia dan tim lainnya, tampak terkejut dengan betapa dominannya Marquez di atas motor barunya. Jujur saja, saya tidak menyangka Marquez bisa menang dengan begitu mudah. Kami tahu dia adalah pembalap luar biasa, tetapi ini di luar ekspektasi kami. Dia terlihat seperti tidak kesulitan sama sekali, ujar Tardozzi dalam wawancara pasca balapan. Performa Marquez yang luar biasa ini menegaskan bahwa dirinya masih menjadi ancaman utama bagi Ducati dan tim-tim lainnya di musim 2025. Dengan 3 kemenangan beruntun dalam sprint race, tekanan kini ada di pihak Ducati dan rival-rival Marquez lainnya. Dengan hasil ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara sprint race MotoGP 2025. Sementara itu, adiknya, Alex Marquez, juga menunjukkan performa yang impresif dengan finish di posisi kedua, membuktikan bahwa keluarga Marquez masih menjadi kekuatan besar di MotoGP. Francesco Bagnaia yang finish di posisi ketiga tetap optimistis dengan peluangnya di balapan utama. Kami harus mengakui bahwa Marquez sangat kuat di sprint race ini. Tapi besok di balapan utama, saya akan mencoba segalanya untuk membalasnya, kata Bagnaia. MotoGP 2025 tampaknya akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kembalinya Marquez dalam performa terbaiknya, Ducati harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasinya. Para penggemar pun semakin tidak sabar menantikan aksi seru di balapan utama besok. Akankah Marquez kembali memenangkan balapan utama di Amerika? Atau tim satelit Ducati dan tim lainnya bisa menemukan cara untuk menghentikannya? Yang pasti, persaingan di MotoGP 2025 semakin panas.
Musim MotoGP 2025 diawali dengan dominasi Marc Marquez yang mencuri perhatian dunia balap motor. Kemenangan beruntun di 2 seri pertama menegaskan posisinya sebagai penantang serius dalam perebutan gelar juara dunia tahun ini. Namun, di balik kesuksesan tersebut, muncul kontroversi yang melibatkan Jorge Martin, juara bertahan MotoGP 2024. Marc Marquez memulai musim 2025 dengan performa impresif. Di seri pembuka di sirkuit internasional Buriram, Thailand, Marquez berhasil meraih pole position dan memenangkan sprint race serta balapan utama. Keberhasilan ini berlanjut di seri kedua di Argentina, di mana Marquez kembali menunjukkan dominasinya dengan kemenangan gemilang. Catatan ini menempatkannya di puncak klasemen sementara dengan selisih poin yang signifikan dari para pesaingnya. Sementara itu, Jorge Martin, yang musim ini beralih ke tim Aprilia Racing, harus absen di 2 seri awal akibat cedera yang dialaminya saat tes pramusim di Sepang, Malaysia. Cedera tersebut memaksanya menjalani operasi dan melewatkan beberapa balapan awal musim. Absennya Martin memberikan peluang bagi Marquez untuk memimpin klasemen tanpa perlawanan dari juara bertahan. Namun, situasi ini memicu spekulasi dan kontroversi. Beberapa pihak menduga bahwa Marquez memanfaatkan data telemetri Jorge Martin saat masih di tim Pramac Racing untuk menyesuaikan gaya balapnya dan mengoptimalkan performa Desmosedici GP24. Hal ini dianggap memberikan keuntungan bagi Marquez dalam memahami karakteristik motor dan sirkuit, sehingga mampu tampil dominan di awal musim. Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan motor. Sebelum bergabung dengan tim pabrikan Ducati, Marquez telah mempelajari dan mengamati gaya balap para pembalap Ducati lainnya, termasuk Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Ia mengakui bahwa kesuksesan Bagnaia dan Martin di atas Ducati mendorongnya untuk meniru gaya balap mereka demi transisi yang mulus dengan Gresini pada MotoGP 2024. Perubahan gaya balap ini terbukti efektif. Marquez mengadopsi pendekatan yang lebih kalem dan terkontrol, berbeda dengan gaya agresifnya di masa lalu. Ia menyadari bahwa dengan bertambahnya usia, penting untuk mengelola risiko dan energi dengan lebih bijaksana. Saya sudah tidak berusia 20 tahun lagi, sekarang saya 32. Saya harus mengelola jatuh, tubuh saya, dan energi saya, ujar Marquez. Meskipun absen di awal musim, Jorge Martin tetap optimis dan tidak terkejut dengan performa Marquez. Ia mengakui bahwa kemenangan Marquez bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Kemenangan Marc bukanlah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun, ujar Martin. Martin juga menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam terhadap keputusan Ducati yang lebih memilih Marquez untuk tim pabrikan. Sebaliknya, ia fokus pada tantangan baru bersama Aprilia dan bertekad untuk membuktikan kemampuannya. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya suka tantangan, dan tidak ada tantangan yang lebih besar daripada mencoba menang lagi dengan motor yang belum pernah menjadi juara dunia. Saya senang seperti ini, ungkap Martin. Kontroversi mengenai penggunaan data telemetri dan adaptasi gaya balap menambah dinamika persaingan di MotoGP 2025. Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa Marquez secara langsung menggunakan data telemetri Martin, spekulasi ini mencerminkan betapa ketatnya persaingan dan pentingnya setiap detail dalam mencapai kemenangan. Dengan kembalinya Jorge Martin di seri-seri mendatang, diharapkan persaingan semakin memanas. Martin bertekad untuk mengejar ketertinggalan poin dan membuktikan bahwa ia masih merupakan penantang serius dalam perebutan gelar juara dunia. Sementara itu, Marquez akan berusaha mempertahankan dominasinya dan membuktikan bahwa kesuksesannya bukan semata hasil dari adaptasi, tetapi juga keterampilan dan dedikasi yang tinggi. MotoGP 2025 menjanjikan musim yang penuh dengan aksi, drama, dan kontroversi. Dominasi awal Marc Marquez menegaskan posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Namun, dengan kembalinya Jorge Martin dan pembalap lainnya yang terus berusaha meningkatkan performa, persaingan menuju gelar juara dunia dipastikan akan semakin sengit. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentu menantikan bagaimana cerita ini akan berkembang di sisa musim ini.